wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Amanda dengan NIM G2B1242007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait implementasi kewirausahaan muda yang terkait sikap mental, keterampilan, dan strategi untuk mengubah kekurangan menjadi kekuatan. Langsung saja, yang pertama yaitu sikap mental siap menghadapi ketidakpastian. Membangun kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang tidak pasti adalah kunci dalam dunia bisnis yang dinamis, di mana hal ini bisa dilakukan dengan cara mengembangkan rencana cadangan untuk setiap proyek atau bisnis. Melakukan analisis resiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi masalah. Jadi, kita menganalisis risiko-risiko yang akan dihadapi dalam bisnis yang kita bangun. Namun, dalam berbisnis juga kita perlu membuat planning atau rencana cadangan. Jadi ketika rencana A mungkin kita gagal, kita masih punya plan B, plan C, dan plan D untuk kedepannya, untuk mengatasi atau mengantisipasi masalah yang akan kita hadapi ke depannya. Selanjutnya, sikap mental siap mengatakan bisa. Memupuk keyakinan diri melalui afirmasi positif dan pengalaman sukses kecil, misalnya memulai proyek atau bisnis kecil yang dapat diselesaikan dengan baik. Jadi, kita mulai bisnis itu mulai dari bisnis-bisnis kecil-kecilan, terus meningkat menjadi bisnis yang besar. Namun dari sikap mengatakan bisa ini, kita harus didukung dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Jadi kita harus punya kemampuan atau skill yang memadai, yang mungkin bisa membuat bisnis ini tetap bertahan dan terjalankan dengan baik. Selanjutnya, sikap mental etos kerja tinggi, tekun, dan sabar. Menetapkan rutinitas harian yang produktif dan berkomitmen untuk menyelesaikan tugas meskipun ada rintangan. Jadi, sekalipun ada rintangan dalam berbisnis ini, kita harus mempunyai schedules atau jadwal dalam rutinitas harian. Semisal hari ini kita harus mencapai target apa, besok apa, mungkin hari ini kita harus punya produk mungkin 1000 pieces kalau misal produk baju atau produk souvenir, mungkin besok harus jadi 2000 pieces, seperti itu. Selanjutnya, berani mengambil resiko, yaitu mengambil langkah-langkah berani seperti investasi dalam proyek atau bisnis baru atau memasuki pasar yang belum dikenal setelah melakukan analisis yang matang. Jadi sebelum memasuki pasar baru atau bisnis baru, kita harus menganalisis dengan matang resiko-resiko yang kedepannya mungkin kita hadapi. Jadi kita harus memperhitungkan resiko yang dapat menyebabkan kerugian untuk bisnis kita. Jadi gunanya kita analisis terlebih dahulu agar kita dapat meminimalkan kerugian yang dapat terjadi. Seperti itu. Selanjutnya, keterampilan pengusaha muda. Yang pertama, mengubah pola pikir. Seperti mengadopsi pola pikir pertumbuhan dengan terus mencari pembelajaran dan pengalaman baru. Semisal mungkin mengikuti pelatihan atau seminar bisnis yang berkembang saat ini, atau pelatihan yang terkait mungkin saya punya bisnis retail, saya bisa mengikuti pelatihan atau seminar yang berhubungan dengan bisnis retail. Perubahan pola pikir juga memerlukan waktu dan usaha. Tidak semua orang mampu beradaptasi dengan cepat, jadi dia berproses. Selanjutnya, motivasi berprestasi, menetapkan tujuan yang jelas dan menantang, serta merayakan pencapaian untuk menjaga semangat. Jadi, motivasi berprestasi ini seperti mungkin kita harus punya plan bahwa bisnis ini itu
kita mau dia arahnya kemana, apa dia harus taraf suksesnya itu seperti apa. Dan ketika mungkin dia bisa mencapai target, sesekali dilakukan seperti family gathering atau perayaan-perayaan kecil maupun besar lainnya untuk menjaga semangat dari owner bisnis sendiri ataupun karyawan-karyawan bisnis itu. Selanjutnya, menjaga reputasi. Implementasi dari menjaga reputasi ini bertindak dengan integrasi dan transparansi dalam semua interaksi bisnis, mengelola umpan balik dari pelanggan dan rekan kerja. Namun reputasi dapat terpengaruh oleh faktor eksternal, penting untuk tetap waspada dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di dalam bisnis. Selanjutnya, membangun jaringan, yaitu aktif dalam komunitas bisnis dan jaringan profesional untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan. Kualitas jaringan lebih penting daripada kuantitas. Jadi sebenarnya untuk komunitas bisnis itu sendiri kita tidak perlu untuk banyak tergabung di komunitas-komunitas, namun kita maksudnya itu tidak perlu banyak, tapi kalau biarpun jumlahnya itu kecil, tapi setidaknya itu bisa membangun hubungan timbal balik atau saling menguntungkan satu sama lain antara pebisnis atau saling menguntungkan dalam bisnis itu sendiri. Kemudian selanjutnya kemampuan negosiasi, yaitu berlatih teknik negosiasi dalam situasi nyata dan belajar dari pengalaman. Negosiasi yang buruk dapat merusak hubungan, penting untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dan hubungan jangka panjang. Selanjutnya, bekerja cerdas. Bekerja cerdas sendiri ini ada 3, yaitu uang dan waktu luang. Kemudian yang kedua, mengelola kegagalan. Dan yang ketiga, belajar seumur hidup. Yang pertama, uang dan waktu luang. Implementasi dari uang dan waktu luang ini yaitu mengelola anggaran dengan bijak dan menciptakan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Terlalu fokus pada efisiensi bisa mengorbankan kreativitas dan inovasi. Yang kedua, mengelola kegagalan. Melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan melakukan evaluasi menyeluruh setelah setiap kegagalan. Jadi, dari setiap kegagalan yang terjadi, kita evaluasi kembali apa yang kurang dari bisnis ini, apa yang perlu kita perbaiki dari bisnis ini. Jadi, kita belajar dan melakukan evaluasi untuk lebih membangun bisnis yang kita kelola. Yang selanjutnya itu belajar seumur hidup. Implementasi dari belajar seumur hidup itu mengikuti kursus, membaca buku, terlibat dalam diskusi, mengikuti pelatihan, mengikuti seminar untuk terus memperbaharui pengetahuan. Proses pembelajaran harus relevan dengan tujuan bisnisnya mau ditujukan seperti apa. Terlalu banyak informasi dapat menyebabkan kebingungan. Jadi itu pertama, kita harus menentukan tujuan dari bisnis kita ini. Jangan sampai terlalu banyak mengikuti mungkin kursus atau seminar, akhirnya kita bingung ini bisnisnya mau dibawa kemana dan mau bagaimana, karena terlalu banyak informasi-informasi yang mungkin bisa dibilang kurang informatif untuk bisnis yang kita kelola. Jadi harus menyesuaikan dengan bisnis yang kita kelola atau yang akan kita bangun. Selanjutnya, mengubah kekurangan menjadi kekuatan mulia. Yang pertama, implementasinya yaitu ikuti pelatihan untuk memperbaiki kekurangan. Jadi dari kegagalan yang terjadi, kita harus melakukan refleksi diri untuk mengenali area yang perlu diperbaiki. Kita harus belajar apa yang perlu diperkuat dalam bisnis ini, apa yang perlu kita perbaiki dari bisnis ini. Terkadang sulit untuk menerima kekurangan dan ini memerlukan keberanian dan kejujuran. Yang kedua itu mentoring, cari mentor yang dapat membantu mengembangkan diri. Nah, yang seperti saya bilang tadi mungkin lebih ke mengikuti seminar,
memperbanyak hubungan atau relasi dengan pebisnis lain, itu bisa membantu mengembangkan diri untuk membangun dan mengembangkan bisnis yang sedang kita bangun atau kita jalankan. Yang ketiga itu praktik, di mana terapkan pembelajaran dalam situasi nyata. Jadi dari hasil pelatihan dan diskusi antara relasi-relasi kita sebagai pebisnis atau teman-teman pengusaha lainnya, kita rangkum apa yang bisa kita perbaiki dari bisnis yang kita jalankan atau yang kita bangun, kemudian kita praktekkan apa yang perlu diperbaiki sehingga dapat membangun atau memperbesar bisnis yang sedang kita kelola atau yang kita bangun. Selanjutnya saya akan beralih ke BMC, di mana BMC atau bisnis model kanvas itu sendiri merupakan alat manajemen strategis yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan menginovasi model bisnis, di mana BMC itu menyediakan kerangka kerja visual yang membagi model bisnis menjadi 9 blok utama. Namun untuk contoh yang saya tampilkan ini, yaitu usaha isi ulang air galon, hanya memuat 7 dari 9 model atau blok BMC, di mana 9 blok BMC itu sendiri yaitu customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partnership, dan yang terakhir cost structure. Untuk di contoh ini sendiri ada 7. Yang pertama key partner memuat pemasok air bersih, distributor galon, penyedia mesin cucian, kemudian ada key activities, proses pengisian air, pengiriman galon, kemudian ada value proposition, air bersih, harga yang kompetitif, pengiriman cepat dan tepat, kemudian ada customer relationship seperti layanan pelanggan, kemudian program loyalitas dan diskon, dan komunikasi melalui sosial media. Selanjutnya ada customer segment, di mana tujuan pasar utama itu rumah tangga, kantor, perusahaan, restoran, dan kafe. Kemudian ada aliran biaya atau cost structure, yaitu biaya pengadaan air, biaya operasional dan gaji karyawan, dan ada biaya pemasaran. Dan yang terakhir ada revenue stream, yaitu penjualan air galon, biaya pengiriman, kemudian program berlangganan. Pemilihan blok BMC tersebut hanya menggunakan 7, dan yang pertama itu key partnership, key partner, di mana sumber daya ini penting untuk menciptakan proporsi nilai, di mana memiliki sumber daya yang tepat untuk memastikan keberhasilan operasional dalam BMC sebelumnya, yaitu pemasok air dan distributor galon. Dan yang kedua ada key activities, di mana aktivitas yang dilakukan perusahaan atau bisnis untuk menciptakan nilai dan menjalankan model bisnis. Memilih kegiatan yang tepat membantu dalam mencapai tujuan bisnis secara efisien. Nah, dalam blok BMC yang sebelumnya, yaitu proses pengisian dan pengiriman air galon. Dan yang selanjutnya ada value proposition, yaitu air bersih dan aman serta harga terjangkau, di mana blok ini dipilih karena menjelaskan nilai unik yang ditawarkan kepada pelanggan, memilih proposisi nilai yang tepat membantu perusahaan atau bisnis untuk membedakan diri dari pesaing dan menarik pelanggan. Kemudian ada customer segment. Kenapa kami memilih blok BMC sebelumnya memilih customer segment? Karena dalam menjalankan usaha yang paling penting yaitu customer segment. Kita tidak bisa memulai usaha atau bisnis tanpa melihat pasar utama kita atau target pasar yang dituju. Sehingga
segmen pelanggan atau customer segment ini dipilih untuk memahami siapa pelanggan dari bisnis kita untuk menyesuaikan produk dan layanan. Dengan mengidentifikasi segmen pelanggan, bisnis dapat menargetkan atau perusahaan dapat menargetkan pemasaran dan penawaran secara lebih efektif. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu kemitraan strategis dapat mengurangi resiko dan memperluas kapasitas. Memilih mitra yang tepat membantu dapat mencapai tujuan yang lebih luas dan memanfaatkan sumber daya tambahan. Dan selanjutnya ada cost structure atau struktur biaya, di mana memahami biaya yang terlibat dalam menjalankan model bisnis sangat penting untuk mengelola profitabilitas atau keuntungan dari bisnis itu sendiri. Memilih struktur biaya yang efisien membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir ada revenue stream, yaitu memahami bagaimana perusahaan atau bisnis atau usaha menghasilkan uang, dan memilih sumber pendapatan yang beragam dapat meningkatkan stabilitas finansial dan mengurangi risiko. Manfaat dan yang terakhir merupakan manfaat yang diharapkan. Yang pertama ada kepuasan pelanggan, yaitu meningkatkan kepuasan dengan air bersih dan layanan responsif melalui komunikasi yang baik dengan pelanggan, kemudian layanan 24 jam. Dan yang kedua ada loyalitas, membangun loyalitas pelanggan melalui program berlangganan. Jadi semisal seperti membuat kupon di mana setiap pembelian 10 pengisian uang galon akan mendapat free 1 kali pengisian atau 2 kali pengisian. Jadi program seperti itu dapat mendukung untuk mengembangkan usaha itu sendiri. Dan yang terakhir ada stabilitas keuangan, perencanaan keuangan yang lebih baik melalui pemahaman biaya dan pendapatan. Suatu usaha dapat berkembang apabila dimulai dari pemberdayaan sumber daya yang ada di dalamnya. Setelah sumber daya yang ada itu sudah baik, sudah efisien, sudah dikatakan mampu, bisa melangkah ke perencanaan keuangan atau penataan keuangan, sehingga di mana usaha itu dapat berjalan dengan baik. Sekian pemaparan dari saya, kurang dari lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.